Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas Wolfia ya. Apa itu Wolfia? Jadi ini salah satu pakan alternatif untuk ikan, bahkan juga bisa untuk unggas ataupun hewan ternak lain gitu, dengan modifikasi tentunya ya. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit apa itu Wolfia. Wolfia adalah tanaman air yang hidup dan berkembang biak di permukaan air. Dari tubuhnya itu 40% adalah protein. Ukuran Wolfia kurang lebih 1 mm. Tidak memiliki akar dan batang. Pertumbuhannya ini cukup cepat ya teman-teman ya. Jadi Wolfia ini dapat tumbuh dalam 36 jam menjadi 100%. 36 jam menjadi 100%. Nah, sedangkan dibandingkan dengan Ajolla membutuhkan 48 jam baru menjadi 100%. Nah, sedangkan Chlorella dalam 20-24 jam membelah diri menjadi 4. Jadi ini adalah pakan alternatif ya teman-teman ya. Nah, saya juga sudah mencobanya dengan memberikan ke ikan cupang dan ternyata memang dimakan. Untuk gapi pun juga saya pernah melihat gitu kan, di sebuah video juga Wolfia ini dimakan gitu. Tapi tentunya karena ini baru gitu ya, jadi kita perlu adaptasi. Nah di sini kelebihannya ini tidak mencemarkan air teman-teman, tidak membuat kotor, dan jika tidak dimakan pun dia akan mengambang di atas dan nggak akan ada masalah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini saya sempat merekam ikan saya yang sedang memakan Wolfia. Oke, ini penampakannya teman-teman. Ini baru saya kasih loh teman-teman, tidak ada penyesuaian, jadi langsung saya kasih, ternyata langsung dimakan. Padahal dia perutnya masih kenyang gitu. Saya karena mencoba untuk testimoni ya, saya coba. Nah teman-teman lihat itu sedang dimakannya. Nampaknya dia menyukai gitu teman-teman. Nah ini ikan cupang teman-teman ya. Jadi bisa juga untuk koi, gapi, dan ikan air tawar lainnya itu bisa. Dan ini sangat bagus nilai proteinnya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi panjang lagi, kita akan langsung saja ya bagaimana cara mengkulturnya. Pertama yang kita siapkan adalah air. Air di sini jangan sampai 30 cm ya teman-teman ya. Jadi paling tinggi ini 30 cm air ini kita siapkan. Karena apa? Karena Wolfia ini adalah tanaman yang di permukaan air. Jadi unsur haranya itu jika mengendap tidak terlalu jauh gitu ke permukaan air. Menurut saya sih begitu logikanya ya, karena tidak ada penjelasan kenapa harus 30 cm. Selanjutnya adalah kita memerlukan pupuk kandang. Pupuk kandang ini apa saja? Saya tidak memakai pupuk kandang karena tidak ada pupuk kandang tempat saya. Jadi saya menggunakan media tanam di sini teman-teman. Kita bungkus sedemikian rupa seperti ini, lalu dalamnya kita berikan batu ya sebagai pemberat teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini. Persiapan ini kita lakukan, kalau saya ini 2 hari sebelum Wolfia itu saya terima teman-teman. Jadi 2 hari ini saya rendam dulu seperti ini teman-teman ya. Saya rendam supaya air ini kaya dengan bahan organik sebagai bahan makanan untuk Wolfia. Jadi 2 hari saya menunggu bibitnya datang dari toko online, lalu saya merendam membuat ini. Lalu saya berikan sedikit E4 supaya membantu fermentasi ya. Fermentasi juga, ini E4 ini juga kan sebagai probiotik gitu ya. Jadi saya rasa bagus juga gitu kan untuk memfermentasi kotoran yang kita gunakan sebagai
makanan atau pupuk wolfia. Jika teman-teman ingin memakai makanan dari kotoran, umpamanya kotoran ayam ataupun kotoran burung atau apa, jadi teman-teman harus membuatnya kering dahulu. Jadi dijemur sampai kering sekali baru teman-teman bungkus seperti ini. Jadi supaya apa? Untuk menghindari paling tidak begitu bau teman-teman ya. Jadi seperti ini. Lalu kita goyang-goyang seperti ini, kita aduk-aduk teman-teman. Nah, sambil menunggu 24 jam atau 48 jam, ini akan kita tutup dengan jaring. Jaring ini berfungsi sebagai anti nyamuk. Takutnya nyamuk itu akan bertelur di sini gitu, teman-teman. Oke, nah selanjutnya setelah 2 hari ini datanglah pesanan yang saya beli. Nah, ini teman-teman. Ini saya beli yang paling murah karena ini percobaan, saya takutnya gagal. Ini seharga Rp5.000 di toko online. Nanti linknya akan saya saya berikan di deskripsi. Ini 5.000, cukup mahal juga teman-teman. Cuman segini 5.000. Nah, seperti ini penampakannya. Tapi nggak masalah karena kita membelinya juga cuma sekali. Jika kita berhasil mengkulturnya, kita cukup membelinya sekali saja seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu ya teman-teman, ada apa aja nih di dalam bungkusan ini. Nah, ini seperti ini. Kita kan lihat di airnya ini ada apa. Sebenarnya sih binatang-binatang ini nggak ada masalah gitu jika ada, tapi kalau saya inginnya membersihkan gitu teman-teman ya, ingin membersihkan jangan sampai ada binatang-binatang lain yang ada di media pengkulturan saya ini. Nah, di sini ini ada Copepoda atau siklop, ada kutu air, bahkan ada kutu yang hitam itu tuh, yang hitam-hitam itu yang suka berada di dasar-dasar kolam biasanya. Jadi di sini saya akan membersihkan dulu nih teman-teman nih. Saya bersihkan. Sebenarnya membersihkannya gampang, jadi tinggal langsung ambil saja. Tapi ini saya mencoba memakai saringan. Ini terlalu ribet nih teman-teman. Sebenarnya bisa langsung teman-teman ambil saja pakai tangan gitu, karena dia ada di permukaan kan, nggak masalah. Jadi nggak usah pakai cara seperti ini pun bisa. Nah, cuman ini saya ingin memberikan dengan cara yang lain gitu teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini saya saring dengan saringan yang agak besar gitu. Jadi kutu-kutunya semua itu akan nyeplos ke bawah. Nah, ini kutu-kutunya ini cukup banyak teman-teman tuh. Kutu air, ada siklop atau Copepoda atau kutu jet, dan ada binatang-binatang lain. Yang saya takutkan juga adanya jentik gitu. Jadi saya bersihkan seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita ambil saja dengan sendok. Nah, itu maksud saya nggak perlu disaring gini, bisa teman-teman. Jadi teman-teman tinggal langsung mengambilnya pakai sendok gini atau dengan tangan gitu. Dia otomatis akan menempel gitu teman-teman. Karena wolfia ini mudah banget menempel ke apa saja gitu. Seperti ini teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya, sebelum kita memasukkan bibit, pertama kita akan mengaduk-aduk dulu nih airnya kita aduk-aduk supaya pupuknya itu teraduk lagi gitu dan mengambang ke atas. Dan ini sangat berpengaruh teman-teman. Nah, kemudian kita langsung tuang saja seperti ini teman-teman. Oke, kita tuang saja seperti ini, kita tuang. Nah, jadi ini bibitnya sangat sedikit sekali teman-teman, karena juga ada yang kebuang gitu sedikit. Setelah seperti ini sudah kita biarkan saja, menunggu wolfia ini berkembang biak dengan sendirinya. Ini penampakan hari pertama, teman-teman bisa lihat. Jadi sangat sedikit sekali jumlahnya teman-teman ya. Tuh, seperti itu penampakan pertama. Selanjutnya, langkah berikutnya saya melakukan pengadukan seperti ini teman-teman setiap 2 hari sekali. Jadi kenapa saya lakukan pengadukan seperti ini? Jadi saya membaca di sebuah jurnal kalau wolfia ini hidup dengan baik di air yang mengalir. Itu masuk akal juga teman-teman, karena dia hidupnya di permukaan teman-teman ya. Kalau di air mengalir itu otomatis unsur hara itu akan semua teraduk berada di permukaan air. Nah, jadi saya mengakalinya dengan mengaduk seperti ini agar wolfia ini mendapatkan unsur hara yang
banyak itu yang bagus dari dasar, kemungkinan karena unsur hara itu mengendap di dasar ya teman-teman. Ini menurut pemikiran saya saja gitu. Jadi saya aduk seperti ini setiap 2 hari sekali. Nah teman-teman juga lihat ini adalah penampakan setelah seminggu. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, dari waktu saya mulai menaruhnya itu sangat sedikit sekali. Ini penampakan seminggu seperti ini. Dan kebetulan memang di seminggu terakhir kemarin itu sinar matahari cukup baik. Jadi di sini sangat membutuhkan sinar matahari teman-teman. Tapi juga wolfia ini tidak tahan panas gitu. Jadi kita harus bisa mengakalinya. Jika memang penempatannya di tempat yang terlalu panas, teman-teman bisa mengakalinya dengan paranet atau dengan apalah ditutup gitu yang masih tembus cahaya, tapi tidak full cahayanya masuk ke dalam. Ini itu dimaksudkan agar tidak terlalu panas, karena wolfia jika terlalu panas juga akan mati teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja teman-teman cara berkembang biak atau mengkultur wolfia. Jadi cukup sangat mudah lah saya bilang teman-teman ya, dan tidak memerlukan biaya banyak. Nah ini adalah sebenarnya pemandangan 2 minggu yang saya ambil di malam hari. Nah 1 minggu kemarin kan banyak gitu teman, ini yang 2 minggu ini kayaknya kurang terlalu banyak. Ini bisa disebabkan karena seminggu belakangan ini juga hujannya terlalu sensitif, jadi dia kurang cahaya matahari. Oke teman-teman, sekian ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin memberikan pakan pengganti atau pakan pendamping selain pakan cacing sutra ataupun jentik nyamuk ataupun kutu air, teman-teman bisa mencoba mengkultur wolfia ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya berkunjung ke channel saya. Jika ada yang kurang jelas, kita bisa saling berdiskusi di sini. Dan juga seperti biasa, saya mengharapkan untuk senior-senior yang mungkin sudah pengalaman dalam memelihara atau mengkultur wolfia bisa tambah di komentar. Di sini kita saling berbagi ya teman-teman ya, saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Salam sukses selalu dari saya, Hobi Kita 86.